Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat website sekolah dengan WordPress di localhost bagian yang kelima dengan tema cara posting halaman berita. Kemudian yang kedua, cara setting halaman berita. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Asep Hidayat agar saya lebih bersemangat lagi dalam pembuatan video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Baik teman-teman semuanya, untuk tutorial pembuatan website sekolah di local hosting, saya mulai dari halaman administrator. Nah, untuk masuk ke halaman administrator, teman-teman bisa melihat pada tutorial bagian ke-1, ke-2, dan ke-3. Oke, bahasan sekarang kita akan membahas cara setting halaman berita dan bagaimana cara mengisi halaman berita. Oke teman-teman, ikuti langkah-langkahnya. Untuk mengisi halaman berita, ini harus dipastikan terlebih dahulu kita sudah mengatur atau sudah men-setting home page-nya, yaitu yang ada di tool tema Sydney. Oke, kita cek terlebih dahulu. Caranya, klik aparensi, kemudian pilih customize. Nah, kita lihat di sini di home page setting. Klik di home page setting, di your home page display, dipilih static page. Kemudian di home page-nya pilih halaman utama. Nah, untuk pengaturan berita ini adalah di sini di post page-nya. Jadi di post page-nya di sini pilih halaman berita. Jadi nanti semua berita itu akan berada di halaman berita. Ini untuk memastikan saja settingan di homepage setting ini sudah diatur pada video pembuatan website sekolah di localhost bagian yang keempat. Oke, kita kembali lagi ke halaman administrator. Oke, kita coba buat satu postingan di halaman berita. Caranya, klik post atau postingan. Kita lihat dulu all post atau semua postingan. Nah, postingan halaman berita ini baru satu dengan judul Hello World. Ini adalah postingan bawaan saat WordPress itu diinstal. Untuk menambahkan postingan, caranya add new posting. Untuk postingan saya sudah menyediakan dalam bentuk Word. Ini artikel ini saya ambil dari situs Kemendikbud. Oke, untuk artikel ini saya copy saja semuanya. Klik kanan, copy, kemudian tinggal dipaste di sini, tempel. Oke, tadi ini adalah judulnya. Untuk judulnya saya cut atau potong, kemudian saya tempel di sini di judul. Oke, saya atur ini, kemudian spasinya juga saya atur supaya hasilnya rapih. Oke, kalau sudah rapih paragrafnya, kita lihat ke sebelah sini. Untuk formatnya, itu adalah format standar. Di sini ada format ke samping, ada format gambar, ada format video, kemudian ada format kutipan, kemudian ada format link. Jadi saya ambil untuk format standar. Kemudian postingan ini kategorinya apa? Untuk web sekolah, kategori beritanya misalkan berita umum, bisa juga kategori pengumuman. Jadi pengumuman pada siswa itu bisa dicantumkan di halaman berita. Kemudian misalkan berita-berita tentang aktivitas siswa. Oke, kita tambahkan caranya add new kategori, yaitu kategori umum. Kemudian yang kedua, pengumuman. Kemudian yang ketiga, kategori aktivitas siswa. Jadi berita-berita tentang aktivitas siswa. Misalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, atau yang lainnya. Nah teman-teman bisa menambahkan kategori yang lainnya. Oke. Untuk postingan ini, misalkan saya masukkan ke dalam kategori umum. Jadi hanya umum saja yang dicek.
checklist. Kemudian untuk tagnya saya lewati saja. Kemudian untuk template-nya saya gunakan template default. Kemudian jika di berita ini mau kita tambahkan gambar unggulan, tinggal klik set future image. Nah, untuk gambarnya kita upload dulu dari komputer. Caranya klik upload file, kemudian pilih select file. Nah, ini saya sudah menyediakan gambar unggulan untuk postingan di halaman berita yang pertama. Diklik, kemudian di open. Kemudian klik set future image. Nah, image-nya sekarang ini sudah masuk. Kemudian selanjutnya tinggal kita publish. Untuk melihatnya bisa kita lihat di halaman webnya di menu berita. Oke, ini postingan yang kedua. Nah, tadi postingan yang pertamanya itu adalah Hello World, dan ini adalah postingan yang kedua. Untuk di halaman berita ini nanti kita setting lagi biar kelihatan lebih rapi. Oke, kita lanjut. Kita tambahkan postingan yang kedua. Kembali lagi ke halaman administrator. Nah, sekarang, ini tadi postingan yang kedua ya. Nah, kita tambahkan lagi postingan yang ketiga. Caranya add new post. Teman-teman, sebelum menambahkan postingan yang kedua, kita akan menambahkan terlebih dahulu tool editor. Jadi biar ada jenis hurufnya, kemudian kita bisa juga memposting tabel dan lain sebagainya. Oke, kita tambahkan tool editornya. Nah, caranya yaitu dengan menambahkan plugin editor. Oke, kita klik plugin. Nah, plugin yang terinstal untuk editor itu baru plugin Classic Editor. Kita tambahkan plugin editor yang lainnya. Caranya klik add new plugin. Kita search di sini, cari editor. Oke, plugin editor ini cukup banyak ya. Silakan nanti tinggal ditambahkan saja. Nah, untuk sekarang kita tambahkan plugin Advanced Editor Tool. Klik install now. Teman-teman semuanya, kebetulan komputer saya sekarang ini lagi connect ke internet nih. Jadi untuk menambahkan plugin tinggal di klik install now. Dan ini sudah terinstall, tinggal mengaktifkan. Kita aktifkan, oke. Di plugin ini sudah bertambah satu, yaitu plugin Advanced Editor Tool. Kita lihat tool di halaman postingan, add new post. Nah, sekarang ini bertambah toolnya. Dan di sini ada jenis hurufnya. Nanti teman-teman bisa menambahkan plugin editor yang lainnya. Sehingga dalam mengedit itu menjadi lebih lengkap. Oke, postingan yang kedua kita tambahkan. Ini postingan untuk yang kedua, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini adalah hurufnya adalah Gregoria. Kemudian untuk judulnya yang ini kita cut, kemudian jadikan judul. Oke, untuk nomornya saya ketengahkan. Nah, judulnya adalah Kemendikbudristek luncurkan Merdeka Belajar episode ke-23, yaitu mengenai buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Oke, formatnya masih standar, kemudian kategorinya umum, kemudian template-nya, ini template-nya pilihannya baru ada 3 ya, nanti kita bisa tambahkan dengan menambahkan plugin. Kemudian untuk gambarnya, saya upload file, select file,
Untuk buku bacaan gambarnya itu adalah gambar yang ini, kemudian pilih open. Oke, set future image. Kemudian jangan lupa kita publish. Kemudian untuk melihatnya tinggal klik di sini. Kemudian kita refresh. Nah, ini adalah postingan yang ketiga. Oke, kita tambahkan lagi dengan cara yang sama. Pilih add new post. Kemudian postingan yang keempatnya. Ini postingan yang keempatnya saya copy. Kemudian saya paste di sini. Kemudian ini adalah untuk judulnya. Saya cut, kemudian bisa pindahkan untuk judulnya itu di sini. Kemudian paragrafnya saya perbaiki dulu. Oke, kalau sudah formatnya masih standar, kemudian kategorinya umum, kemudian template-nya default template, kemudian untuk gambarnya saya upload, klik upload file, kemudian pilih select file, kemudian pilih untuk gambar yang ketiga itu adalah ini. Kemudian pilih open, kemudian pilih set future image, dan ini sudah masuk. Jangan lupa di-publish. Kemudian saya tambahkan satu lagi untuk postingannya. Klik add new post. Ini adalah contoh postingan yang terakhir. Saya Ctrl A saja ini. Kemudian copy. Kemudian paste di sini. Kemudian untuk judulnya ini kita cut, kemudian pindahkan ke sini. Ininya saya ketengahkan. Kemudian diperbaiki paragrafnya. Oke, untuk formatnya ini masih standar, kemudian kategorinya ini umum, kemudian template-nya ini default, kemudian untuk gambarnya saya tambahkan. Caranya upload file, pilih select, kemudian ini gambar untuk postingan yang kelima. Kemudian klik set future image. Jangan lupa kita publish. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, sekarang ini sudah ada 5 postingan berita, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir ini adalah bawaan dari WordPress. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya kita setting di halaman beritanya. Caranya kita kembali lagi ke halaman administrator. Kemudian pilih appearance, kemudian pilih customize. Kita lihat di halaman berita. Nah, untuk men-settingnya, kita setting dulu di topografinya di sini. Caranya klik topografi. Dan di sini ada 2 menu, yaitu menu heading dan menu body. Oke, yang pertama kita headingnya dulu. Nah, di sini yang dimaksud dengan heading itu adalah heading dari tulisan ini atau judulnya. Nah, yang disetting yaitu fontnya atau bentuk hurufnya. Nah, di sini masih menggunakan default ya. Kita bisa juga mengubahnya ke bentuk huruf yang lain. Caranya tinggal klik di sini. Nah, kita cari huruf yang sesuai. Misalkan saya pilih, misalkan ini asal aja ya. Klik huruf alice. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini. Atau kita coba lagi bentuk huruf yang lainnya. Misalkan ini Jin Tokyoju. Nah, ini adalah bentuk huruf untuk judulnya. Nah, kalau isinya ini tetap seperti ini. Silakan teman-teman semuanya untuk menentukan jenis huruf untuk heading dari berita. Kemudian font weight-nya ini hanya ada reguler saja ya. Kemudian font style-nya ini normal, bisa juga di sini ada italic
ada juga oblique. Kita coba oblique itu seperti apa. Ternyata miring dikit. Kalau italic kan miring, ya hampir sama lah ya. Kemudian line height-nya. Nah, di sini 1,2. Nah, ini jarak antar barisnya atau line height-nya. Kemudian line spacing-nya. Nah, di sini 0. Nah, jadi jarak antar katanya kita 0 aja ini. Kemudian hurufnya ini bisa huruf besar semua. Nah, seperti ini. Bisa huruf kecil semua, bisa juga huruf besar di setiap awal katanya. Seperti ini. Silakan teman-teman semuanya memilih mana yang cocok. Kemudian text decoration-nya, ini kalau mau pakai garis di bawahnya, seperti ini. Atau garis dicoret, kita pilih yang ini saja. Ini untuk heading, untuk ukuran dari font size-nya. Oke, itu dari menu heading. Kemudian kita balik lagi, klik bodinya atau badannya. Nah, kalau tadi judulnya, nah sekarang ini tulisan beritanya. Nah, di sini masih menggunakan sistem default. Untuk fontnya, nah kita bisa mengganti juga ini, misalkan ABC. Nah, hurufnya itu adalah seperti ini. Atau biar yang sangat beda sekali, ini bisa kita cari misalkan ini Advent Pro. Nah, tulisannya itu adalah seperti ini. Atau saya pilih default aja lah ya untuk tulisannya. Kemudian font stylenya ini normal. Ini ada pilihan, ada italic atau miring. Nah, oblique juga ini adalah miring. Kita pilih normal saja. Kemudian nah jarak antar barisnya ini 1,7. Ini bisa dirubah-rubah. Kemudian hurufnya ini kita pilih normal aja. Text direction-nya juga pilih normal. Kemudian font size-nya ini bisa juga dibesarin, dikecilin ya. Kita di ukuran 16 saja. Oke, pengaturan font baik untuk heading maupun bodinya. Kemudian kita atur di page-nya atau di halamannya, yaitu halaman berita. Nah, layout-nya kita pilih normal saja. Silakan mau pilih yang ini juga boleh, ini lebih kecil ya. Kemudian yang ini sangat lebar sekali ini, di ukuran maksimal atau stack. Kemudian box content areanya saya pilih unbox, jadi tidak pakai box gitu ya, atau garis pemisah. Kemudian enable sidebar-nya saya nyalakan seperti ini. Jadi nanti di sini kita tambahkan bisa gambar, bisa video, kemudian bisa juga kalender dan lain sebagainya. Jadi untuk sidebar-nya saya nyalakan. Dan posisinya ada di sebelah kanan. Bisa juga posisinya itu di sebelah kiri. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pada pengaturan blognya. Kita kembali lagi, kemudian kita klik blog. Di setting blog ini ada dua menu, yaitu blog arsip dan single post. Oke, kita atur dulu di blog arsipnya. Klik blog arsip. Nah, di sini ada pengaturan umum dan stylenya. Pengaturan blog layout di arsip, defaultnya itu seperti ini, yaitu judul, ini judul, kemudian gambar, kemudian kutipan dari isi berita. Nah, di sini layout blognya di sini ada 6. Boleh kita coba satu-satu. Nah, untuk yang klasik ini yang pertama. Nah, kalau ini dibalik. Gambar dulu, kemudian judul, kemudian kutipan dari berita. Kemudian bisa juga yang klasik yang kedua seperti ini. Nah, kalau ini berjejer 3 kolom. Nah, yang dua lagi itu ada di bawah. Kemudian bisa juga yang klasik 2 ini. Nah, yang klasik 2 posisinya seperti ini, gambar, kemudian judul, kemudian kutipan beritanya. Kemudian berikutnya layout grid. Nah, ini hampir sama dengan klasik. Kemudian yang terakhir list zigzag.
Jadi ini gambar, kemudian ini judul, kemudian ini adalah kutipan beritanya. Dan dibalik sekarang, gambarnya ini ada di sebelah kanan. Silakan teman-teman, senangnya itu di mana? Oke teman-teman semuanya, silakan pilih layout mana yang teman-teman sukai. Nah untuk latihan ini saya pilih yang zigzag ini. Kemudian, nah di bawahnya di sini ada enable sidebar. Jadi nanti di sebelah kanan yang kosong ini nanti kita pasang sidebarnya. Nah kalau misalkan tidak dipasang, ini berarti penuh semua. Nah penuh semua. Jadi kalau seperti ini tidak ada sidebarnya. Oke teman-teman semuanya, saya pasang sidebarnya nanti ya. Kemudian sidebarnya ini ada di sebelah kanan, boleh juga di sebelah kiri, sebelah sini. Kita kembalikan lagi ke sebelah kanan, posisi daripada sidebarnya. Kemudian gambar ini bisa di-enable, bisa juga di-disable. Nah sekarang kalau misalkan kita ingin menghilangkan gambar ini, tinggal klik di sini. Nah gambarnya itu tidak ada. Kita tampilkan lagi gambarnya. Kemudian gambarnya ini juga bisa kita atur ukurannya. Nah ini adalah ukuran 35. Oke, kita atur, kita perbesar lagi. Kalau diperbesar seperti ini. Kemudian spasinya ini, oke, spasinya pada angka 45. Kemudian berikutnya teks. Nah yang pertama teks alignment-nya ini adalah rata kiri, bisa juga rata tengah seperti ini, atau rata kanan. Silakan dipilih mana yang menurut teman-teman itu lebih bagus. Kemudian vertical alignment-nya. Jadi ini vertical alignment-nya. Nah ini middle diambilnya. Bisa juga top, bisa juga rata bawah. Nah rata bawah sini. Kemudian berikutnya pengaturan title spacing-nya ya. Title spacing-nya kita buat 0. Kemudian show post content. Nah apakah konten ini mau ditampilkan atau tidak. Nah seperti ini ditampilkan. Sekarang kalau misalnya tidak kita tampilkan, jadi hanya judulnya saja, tinggal geser ke sebelah sini. Jadi tidak ada kutipan beritanya. Oke kita tampilkan saja. Kemudian konten tipe kita pilih yang excerpt atau kutipan. Jadi yang ada di sini hanya sebagian saja. Atau boleh juga kita tampilkan full konten. Jadi di bagian arsip ini kontennya itu semuanya itu full. Kita coba full konten. Nah seperti ini. Kalau kita gunakan full konten. Nah ini untuk berita yang kedua dan ini untuk berita yang ketiga dan seterusnya. Oke, untuk konten tipenya saya pilih kutipan saja. Karena kalau full konten ini gambarnya juga ini kurang bagus. Oke, pilih kutipan. Kemudian panjang kutipan ini 22. Kalau mau kita tambahkan, misalkan ini terakhirnya itu meluncurkan merdeka ya. Kemudian kita panjangkan menjadi lebih panjang kutipannya. Oke, kita kutipannya sedikit saja ya. Ya, 23 saja. Kemudian berikutnya read more link-nya kita hidupkan. Nah, jadi di sininya ada tulisan read more atau untuk membaca secara lengkap. Kemudian posisi metanya, ini nih posisi meta yang ditampilkan itu adalah post date-nya atau kapan berita ini diposting. Kemudian kategorinya. Nah, di sini kategorinya umum. Kemudian kita kalau mau menampilkan siapa yang menulisnya, tinggal kita nyalakan post autornya, tinggal klik di sini. Nah di sini yang memposting itu adalah Asep. Kemudian kita juga bisa melihat berapa jumlah yang komen. Kita perlihatkan saja di sini di bagian arsip ini. Nah ini kebetulan belum ada yang komen. Kemudian tambahkan juga misalkan post tag-nya. Nah kebetulan waktu memposting berita ini kita tidak membuatkan post tag. Kemudian untuk spasinya adalah 15, bisa juga ini kita
perbesar atau bisa juga kita perkecil. Jadi jarak dari meta ini ke judul. Kemudian, nah di antara post date, kemudian kategori, kemudian post author dan komen, nah ini batasnya itu adalah titik. Nah misalkan kita ganti dengan garis vertikal seperti ini. Nah diganti dengan garis vertikal. Oke, kalau sudah semuanya disetting, jangan lupa dipublish. Kemudian selanjutnya, ini stylenya tidak dihidupkan. Kalau misalkan mau dihidupkan juga ini boleh. Teman-teman semua, ini adalah blog arsip. Kemudian berikutnya masih di blog. Nah sekarang kita bahas single post. Untuk layout single post ini adalah normal. Ini yang dimaksud dengan single post itu. Jadi kalau ini kan arsip banyak gitu kan ya. Nah kalau single post itu misalkan kita klik berita yang terbaru ini. Nah yang ada ini hanya berita ini saja atau hanya satu single gitu ya. Itu yang dimaksud dengan single post. Nah bentuknya itu adalah seperti ini. Di sini ada tampilan normal, ada tampilan narrow. Nah di tengah-tengah narrow ini ya. Kemudian ada tampilan straight. Nah ini straight nih full. Kok kesininya nggak ada? Sebab nanti di sininya mau dipasang ini apa? Sidebar. Tapi kalau misalkan kita matikan sidebarnya ini, nah ini menjadi full, jadi tidak ada sidebarnya. Oke, kita setting aja ada sidebarnya. Kemudian posisi sidebar ini ada di sebelah kanan. Kemudian bisa juga kita pindahkan sidebarnya itu ada di sebelah kiri. Kemudian headernya ini rata kiri. Nah bisa juga rata tengah. Seperti ini headernya. Kemudian spasinya ini 40. Kemudian image-nya, apakah ini mau ditampilkan atau tidak. Nah kalau tidak tinggal klik di sini. Nah ini tidak ditampilkan. Oke, kita tampilkan lagi. Kemudian penempatan daripada image di bawah atau di atas. Nah kalau ini di atas judul. Nah kalau ini di bawah judul. Kemudian spasinya juga itu bisa diatur. Kemudian di single post ini kita bisa juga mengatur metanya, posisinya. Nah ini di bawah judul. Kalau mau di atas judul juga bisa. Nah di atas judul. Kita hidupkan aja semuanya meta elemennya. Jadi yang pertama penulisnya ini, kemudian tanggal postingnya, kemudian kategorinya. Nah tampilkan juga berapa orang yang sudah komen. Kemudian spasinya, jarak dari sini ke sininya itu adalah 8. Jadi elemen post tag-nya ini kita hidupkan. Autobox-nya kalau mau dihidupkan juga boleh. Nah jadi seolah-olah ini tuh ada box-nya, tetapi ini tidak dibatasi oleh. Kemudian post navigasinya kita tampilkan juga nih. Jadi setelah ini tuh, nah ini judulnya. Kemudian posting yang berhubungan kita juga hidupkan. Jangan lupa dipublish. Oke teman-teman semuanya, cara posting berita dan setting berita ini sudah selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Asep Hidayat supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bring you up. Yeah, come on.